Nangka buruk, nangka beye, narampuyuk kayang diewe. Nangka buruk, nangka petot, narampuyuk kayang dientot. Yang artinya, halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Coba jawab jujur. Kalau kamu tiba-tiba dapat uang 100 juta, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Gas, healing ke Bali. Atau beli iPhone Atau beli mobil kali ya, biar tetangga pada iri. Jika pikiran kamu seperti itu, selamat. Kamu adalah SDM rendah dengan IQ jongkok di bawah rata-rata. Karena perbedaan orang kaya dan orang miskin seringkali bukan di jumlah uangnya, tapi di cara mikirnya. Dan ironisnya, cara mikir itu yang menentukan apakah uang bakal bertahan atau cuma numpang lewat. Di video kali ini kita bakal bongkar secara mendalam cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Bagi kamu yang mau hidupnya sukses, tonton video ini sampai habis. Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Kita sering mengira orang kaya itu beruntung karena warisan, keberuntungan, atau koneksi. Padahal, banyak riset menunjukkan satu faktor penting yang sering dilupakan, yaitu mindset. Kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu cara memandang uang. Banyak orang miskin melihat uang sebagai alat untuk bertahan hidup. Uang datang, langsung dipakai. Habis, ulang lagi bulan depan. Sementara, orang kaya melihat uang sebagai alat untuk bekerja. Bukan buat dihabiskan, tapi buat disuruh cari temannya. Makanya, banyak orang kaya bisa kelihatan pelit di awal, tapi longgar di akhir. Bukan karena mereka pelit, tapi karena mereka tahu uang yang dipakai buat gaya hidup nggak akan balik lagi. Uang yang dipakai buat aset bisa pulang sambil bawa saudaranya. Orang kaya tidak bertanya berapa harganya, tapi apa dampak untuk kedepannya. Sekarang soal resiko. Orang miskin cenderung takut resiko, takut gagal, takut salah, takut rugi. Ironisnya, rasa takut ini justru bikin mereka tetap di tempat yang sama. Lucunya, orang dengan mindset miskin sering ambil resiko besar, tapi dalam hal bodoh, kayak beli barang mahal pakai utang. Goblok! Sebaliknya, orang kaya juga takut gagal, tapi mereka lebih takut stagnan. Bedanya, orang kaya melihat kegagalan sebagai biaya belajar. Orang miskin melihat kegagalan sebagai bukti bahwa ya kan, rugi dah, emang gue nggak bisa bisnis. Padahal, gagal itu normal. Yang bikin beda adalah cara berpikirnya. Masuk ke pola pikir soal waktu. Orang miskin mikir, udah kerja capek-capek, ya kali gak healing bulu ke Bali. Orang kaya mikir, aduh, gue kerja Senin sampai Jumat rasanya kurang ya, seharusnya gue bisa lebih produktif lagi. Makanya, orang miskin hanya bekerja untuk asal cepat dapat uang dan dipakai untuk foya-foya. Sedangkan orang kaya rela kerja keras, sabar, menahan diri, asal suatu hari uang bekerja untuk mereka. Yang satu mengejar kenyamanan instan, yang satu mengejar kebebasan jangka panjang. Ini bukan soal pintar atau bodoh, ini soal kebiasaan berpikir. Sekarang kita bahas soal tanggung jawab. Orang miskin cenderung menyalahkan keadaan, menyalahkan ekonomi, pemerintah, orang tua, sistem, elit global, bahkan mantan juga kadang. Dan ya, kadang itu semua memang berpengaruh. Orang kaya punya kebiasaan, mereka selalu mulai dari diri sendiri. Apa yang bisa gue ubah? Apa yang bisa gue pelajari? Apa keputusan gue ada yang salah? Ini bukan self-blaming, tapi self-owning. Karena selama kamu merasa hidupmu dikendalikan orang lain, kamu nggak akan pernah pegang kendali atas dirimu sendiri. Orang kaya fokus pada hal yang bisa dikontrol, sedangkan orang miskin fokus pada hal yang bisa dikeluhkan. Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari lingkungan. Orang miskin sering terjebak di lingkungan yang sama, dengan obrolan yang sama, keluhan yang sama, dan mimpi yang ditertawakan. Sedangkan orang kaya sadar siapa yang sering kamu dengar akan membentuk siapa kamu nantinya.
Makanya mereka selektif dengan circle, informasi, dan kebiasaan. Bukan berarti orang kaya nggak curhat, tapi topiknya beda. Bukan yang topiknya hidup susah ya, tapi gimana caranya keluar dari sini. Dan terakhir, yang paling sensitif, cara melihat diri sendiri. Orang miskin sering bertanya, gue siapa sih? Orang kaya bertanya, gue bisa jadi siapa? Satu terjebak identitas lama. Satu melihat identitas sebagai sesuatu yang bisa berkembang. Jadi kesimpulannya, orang kaya dan orang miskin tidak dibedakan oleh saldo, tapi oleh cara berpikir terhadap uang, waktu, resiko, dan diri sendiri. Perubahan finansial sejati selalu dimulai dari cara melihat uang, diri sendiri, dan arah hidup. Mengubah pola pikir dapat membuka jalan menuju kemandirian finansial terlepas dari kondisi awal seseorang. Dan kabar baiknya, mindset itu bukan warisan, tapi kebiasaan. Bisa dilatih, bisa diubah, bisa dimulai dari sekarang. Karena kalau hidup cuma soal nasib, belajar nggak ada gunanya. Tapi kalau hidup soal pilihan, maka setiap orang punya peluang. Jadi kalian termasuk yang mana nih? Pasti sih yang nonton video ini termasuk yang... Kalau kamu suka pembahasan kayak gini yang relate sama kehidupan kamu, jangan lupa like, subscribe, dan klik link Saweria di deskripsi, supaya Mimin bisa dapat duit dari AdSense dan Saweria. Kata-katanya dong hari ini. Mas Ashidi idhasya kashira. Kamu waktu di dunia, saya jadi cacing, bisa menjadi umpan. Sekarang kamu jadi umpan saya. Kata cacing gitu bahasanya. Gak nyangka, setahun udah berlalu. Gimana nih tahun 2025 kalian? Apakah sesuai dengan resolusi yang kalian tetapkan sebelumnya? Atau malah berantakan? Kalau Mimin sih udah jelas berantakan, sedih. Cuma bisa berharap dan berdoa semoga di tahun 2026 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Buat kalian yang masih sekolah, semoga bisa dapat nilai dan prestasi yang bagus. Yang baru lulus, semoga dapat apa yang diinginkan, mau itu kuliah atau kerja. Yang udah lulus kuliah masih nganggur, semoga tahun ini kalian bisa dapat kerja. Ya udah, itu aja ngeluh hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kasolokan ka bendungan, dicolok papa lengkungan. Kini-kini na jarami, hayapok di jamakan. Arti na,